Bismillahirrahmanirrahim. Babu jami'i salatil lail. Bab tentang jami'. Jami' maksudnya kumpulan, kelengkapan salatil lail, salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang hadis ini hadis yang sangat panjang. Nanti kita ada beberapa bagian atau mungkin pada malam Rabu berikutnya kita tentu masih bahas tentang bab jami' salatil lail. Sedikit ada bahasan tentang mata rantai atau sanad perawi dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari guru beliau yang juga guru Imam Bukhari. Namanya Imam Muhammad ibnul Muthanna. Haddatsana Muhammad ibnul Muthanna. Ini gurunya Imam Bukhari dan juga gurunya Imam Muslim. Dari kota Basrah di Irak sekarang. Lahir tahun 162, wafat tahun 252 Hijriah. Al-Imam Muhammad ibnul Muthanna. Ada juga seorang tabi'in besar yang merupakan salah satu rujukan dalam tafsir Quran dan sering kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Namanya Imam Qatadah bin Di'amah. Ada juga tabi'in di sini namanya Zurarah bin Aufa dalam mata rantai ini. Ada yang menarik dari Imam Zurarah bin Aufa, salah seorang tabi'in besar juga dari kota Basrah. Karena beliau ini memang ketika hidupnya dikenal dan terkenal sebagai orang yang abid, ahli ibadah. Itu wafatnya lagi sholat, bukan selesai sholat. Imam Zurarah yang wafat tahun 93 Hijriah itu wafat di kota Basrah lagi sholat. Karena memang beliau waktu hidupnya terkenal dan dikenal sebagai seorang yang abid. Orang-orang Basrah menyebut beliau seorang abid. Artinya apa? Ahli ibadah. Insyaallah kita mudah-mudahan diberikan anugerah husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi kita mendapatkan mudah-mudahan keberkahan dari membaca sekelumit para perawi dalam sanad atau mata rantai dalam Sahih Muslim ini. Di antaranya Imam Qatadah bin Di'amah, Al-Imam Muhammad ibnul Muthanna, kemudian Al-Imam Zurarah bin Aufa. Nah, ada juga seorang tabi'in besar. Jadi ada 3 tabi'in yang meriwayatkan hadis ini. Di antaranya yang masuk kibarut tabi'in, yang usianya dan juga periode tabi'innya di awal dan masa awal, seorang tabi'in yang bernama Sa'ad bin Hisham bin Amir. Sa'ad bin Hisham bin Amir ini ibnu ammi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi putra dari pamannya. Jadi Sa'ad bin Hisham bin Amir itu saudara sepupuh dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, Sa'ad bin Hisham bin Amir dalam riwayat ini, dan saat beliau meriwayatkan ini awalnya tinggal di kota Basrah. Jadi beliau ini ingin berangkat ke kota Madinah, kota Madinah Al-Munawwarah. Ingin apa? Ingin an yaghzuwa fi sabilillah, ingin berperang di jalan Allah. Maksudnya nanti beliau ini ingin bergabung dengan pasukan Islam di zaman Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu perang melawan Ar-Rum. Romawi maksudnya Bizantium, Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Sekarang sudah menjadi kota Istanbul. Ini Sa'ad bin Hisham bin Amir ingin berangkat ke Madinah untuk
tujuan niat bagus. Yuridu an yaghzuwar Ruma, ingin memerangi atau berperang melawan Rum. Rum di sini maksudnya adalah Romawi Timur, pasukan Bizantium. Ya. Nah, dia berangkat faqadimal Madinah, dia berangkat ke kota Madinah. Ya faqadima ijaa, ata. Dia datang ke kota Madinah. Madinah maksudnya Madinah Al-Munawwarah. Nah, waktu berangkat dari Basrah ke kota Madinah, Sa'ad bin Hisham bin Amir ini menceraikan istrinya dengan tujuan dia ingin konsentrasi berjuang di jalan Allah. Nah, ini nanti pemahaman yang salah ini. Dia berangkat ke kota Madinah. Madinah itu kampungnya. Dia di sana untuk berdakwah, ke sana untuk berdagang. Ada juga keluarganya. Tapi dia punya tanah, dia punya rumah di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, sampai di Madinah dia ba'aqaran lahu. Dia jual aqaran. Aqar itu artinya properti. Rumah dia, tanah dia, segala kepemilikan dia dijual. Untuk beli apa? Untuk beli silah, untuk beli senjata dan persiapan ingin berperang di jalan Allah. Ya semua maunya dijual. Bini juga ditinggal. Bini anak, bininya cerain, anaknya ditinggal, rumah dua, tanah dijual. Niatnya mencakap apa? Jihad fi sabilillah, maksudnya berperang di jalan Allah, ingin melawan kaum Romawi Timur, Bizantium. فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت. Tadi itu dia datang ke kota Madinah, dia jual aqaran lahu, kemudian dia ishtara, dia beli itu ruka'an, maksudnya dia beli kuda, al-khail, dia beli kuda, dia beli alat perang, pedang dan lain sebagainya untuk berjihad fisabilillah, melawan orang-orang Romawi Timur. Waktu itu di zaman Bani Umayyah, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah selepas masa atau era Khulafa Ar-Rasyidin. Terus فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة. Nah, falamma atal madinata laqiya unasan min ahli Madinah. Tak kala dia udah sampai di Madinah, dia udah jual semuanya, dia ketemu laqiya unasan min ahli Madinah. Dia ketemu dengan orang-orang ahli Madinah, termasuk para ulama yang ada di sana dari generasi tabi'in. Dan dia bercerita tentang yang sudah dilakukannya, dari mulai menceraikan istrinya, ninggalin anak-anaknya, jual semua propertinya. Dia ingin konsentrasi berjuang di jalan Allah, beribadah. Terus فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم. Nah, ketika dia cerita dengan para ulama di kota Madinah, para ulama ini merespon fanahauhu an dzalika, melarang untuk melakukan itu. Kenapa ulama-ulama di kota Madinah kemudian memberikan penjelasan anna rahtan sittah ay jamaah sittah jama'atan sittatan, ada 6 orang pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6 orang ini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang disampaikan di dalam Sahih Muslim bisa kita baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang bab al-iqtisad fil ibadah, bahwa ibadah pun kita itu tidak boleh berlebihan. Berlebihan artinya sampai menyusahkan diri kita sendiri. Ada sahabat yang ingin sama sekali nggak mau nikah demi katanya ibadah full. Ada yang ingin hari-harinya tanpa satu hari pun diisi dengan puasa semuanya, tanpa satu hari berbuka, diisi berpuasa. Ada yang pengen malam kagak mau tidur sama sekali, pengen sholat aja gitu Pak Julukman. Semuanya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada semacam bargaining yang tidak mau tidur sama sekali, diberikan arahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li jasadika 'alaika haqqan fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Jasad kamu, fisik kamu itu punya hak, berikan hak masing-masing sesuai porsinya. Hak jasad, fisik untuk tidur, mata untuk terpejam. Jangan dipaksain, walaupun niatnya baik untuk ibadah. Yang ingin puasa terus-terusan dikasih arahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kayak begitu puasa terus-menerus. Itulah asbabul wurudnya kenapa ada hadis tentang puasa ayyamul bid, 3 hari setiap bulan. Jadi asbabul wurudnya, sebab kenapa Rasulullah bersabda tentang 3 hari puasa di tengah-tengah bulan dan puasa 1 hari, puasa 1 hari berbuka yang kita sebut dengan puasa Nabi Daud, karena itu bagian yang dulu pernah di zaman Rasulullah SAW. Ada sahabat-sahabat yang ingin full, katanya konsentrasi ibadah, tapi dilarang oleh Rasulullah SAW karena itu termasuk berlebihan, nyusahin diri sendiri. Udah kamu puasa, bagus puasa sunnah 3 hari aja tiap bulan, tengah bulan 13, 14, 15 bulan-bulan Hijriah. Kalau kamu kuat juga, ya udah puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Jangan puasa tiap hari, jangan. Maksud Nabi takutnya nanti anti klimaks, lagi rajin tahu-tahu datang malesnya, nah jenuh, udah nggak puasa-puasa. Jangan. Makanya yang disebut amal afdal diantaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul amali, sebaik-baik perbuatan adalah madawa ma'alahi sahibuhu wa in qalla. Apa yang dilakukan mudawamah oleh yang melakukan tadi, wa in qalla, meskipun sedikit. 2 lembar baca Quran gak masalah, tapi rutin tiap hari. Daripada sekali rajin 3 juz, habis itu 6 bulan gak baca Quran. Ya, lebih baik baca Quran misalnya 1 lembar lah. Istilah orang ngapal di pesantren 2 kaca. Tapi rutin terus tiap hari. Sedikit tapi mudawamah, rutin. Lebih baik banyak tapi langsung berhenti. Nah, itu tidak diharapkan oleh Rasulullah SAW. Kita baca juga di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor 6 dalam kitab Riyadhus Shalihin,
Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai oleh pakar hadis besar namanya Imam Ahmad bin Hambal, salah seorang yang mampu menghafal hadis 1 juta hadis, Imam Ahmad bin Hambal, dan sampai detik ini punya kitab besar, jauh lebih besar daripada Sahih Muslim, Sahih Bukhari, namanya Al-Musnad, terkenal dengan Musnadul Imam Ahmad bin Hanbal. Itu berisi lebih dari 28.000 hadis. 28.000 hadis. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'atan. Nah, kembali lagi ke kitab Riyadhus Shalihin. Ntar dilihat. Kalau nggak punya kitabnya kan sekarang ada Profesor Google. Nah, saya senang kalau yang saya bicara ini dilihat di ya sekarang perangkat-perangkat canggih banyak ya, bisa kita akses langsung di tangan kita. Jadi ada sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad itu termasuk perawi hadis dari kalangan sahabat di urutan pertama. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi al-ashrah al-mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu riwayatnya dalam kitab Musnad didahulukan. Dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai ada sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dibantar lihat itu kitab Musnad. Ada di Mbak Google. Lihat ya, bahkan sudah ada terjemahannya. Itu orang rajin juga itu. Kitab segede itu diterjemahkan. Itu kita salut juga yang menerjemah itu. Ya luar biasa. Ya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah seorang sahabat yang ikut berjuang dengan Rasulullah, di antaranya ketika Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Waktu Fathu Makkah dia Allah takdirkan sakitnya sakit berat. Dia berpikir ini saat terakhir kayaknya. Menurut dia, menurut Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dia ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni mru'un dzu malin." Ya Rasulullah, saya ini orang yang punya banyak harta, melimpah. Wala yarithuni illa ibnatun li, dan tidak ada yang mewarisi harta saya kecuali anak perempuan saya satu-satunya. Dia bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, afa atasaddaqu bi sulusai mali?" Apakah boleh saya bersedekah dengan 2/3 harta saya? Nabi larang, "La, enggak boleh." Fanisfa ya Rasulullah, saya kalau nggak boleh 2/3, setengah, ada separuh lah dari harta saya mau sedekahkan. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, ini bijaksananya Rasulullah SAW luar biasa. Jadi ini juga patokan buat para ustadz, para kiai. Jangan dulu-dulu girang orang pengen, "Kiai, saya mau infak dulu semuanya, saya kasih harta saya buat infak, buat pesantren, buat ini nih." Nah, ini baru ente. Dan begitu. Apalagi ustadznya atau kiainya yang minta, "Sini anu ente." Rasulullah aja enggak begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca itu kitab Riyadhus Shalihin. Hadis nomor 6. Nabi malah ditawarin, "Ya Rasulullah, oleh Sa'ad bin Abi Waqqas 2/3 harta saya mau saya bagi." Lagi malam saya udah kasih tahu nama Tony, tahu ya? Pak Jumidin malam di Islamic Center. Nah, nomor berapa Tan? Nomor 6 ya? Nah,
di Islamic Center pas saya taklim Sahih Bukhari. Karena ini juga riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim yang dicantumkan hadisnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, yang diperkenankan oleh Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas itu as-sulus, sepertiga dari harta. Nabi bilang as-sulusu was-sulusu katsirun, sepertiga. Tiga itu udah banyak. Dan kemudian para ulama memberikan satu kesimpulan hadis ini bicara soal wasiat. Wasiat bagi orang yang mau meninggal. Pertiga. Nabi bilang, dan ini buat kita semuanya, bicara keseimbangan harta kita. Innaka antada'a warasataka aghniya'a khairun lahum min antada'ahum alatan yatakaffafuna an-nasa. Izan, kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup, dalam keadaan kaya, agniya, khairun lahum, itu lebih baik buat mereka, min antada'ahum, dibandingkan kalau kau tinggalkan mereka, kau meninggal kemudian kau tinggalkan mereka dalam keadaan alatan, pakai ayin, alatan ay fuqara'an, fuqara'a, dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, yatakaffafunan nasa, minta-minta sama orang lain. Jadi ada keseimbangan antara infak dengan kepemilikan. Ditahan semua lah jangan, itu namanya pelit. Ya. Semuanya juga jangan. Memang ada orang-orang tertentu ya yang dilihat juga oleh Rasulullah SAW, misalnya Sayyidina Abu Bakar. Tapi kan gak semuanya orang imannya kayak Sayyidina Abu Bakar, yang semuanya hartanya diserahin udah buat Allah dan Rasulnya. Abu Bakar, emang kita Abu Bakar? Tapi mungkin boleh jadi ada orang seperti Abu Bakar, ada orang seperti Sayyidina Umar, ada orang seperti Sayyidina Utsman yang setengah kasih. Abu Bakar semua. Nah, cuman kudu lihat kita ini siapa. Abu Bakar imannya udah ajib. Mungkin anak saya, turunan saya nggak bakal susah, pasti rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Udah tirakat. Ya, jadi nggak bisa pukul rata buat semua orang. Udah semua jamaah al-barakah semuanya, ayo semuanya ramai-ramai kita berbondong. Ayo jihad fisabilillah, perang di jalan Allah, ngapain? Hartanya semuanya taruh sini. Ya nggak bisa. Untuk 1-2 orang yang mantep udah bisa 1-2 orang. Tapi nggak jadi pukul rata Pak Selamat. Ya. Setiap orang itu punya kualitas iman yang berbeda-beda. Yang tahu ya kita, sejauh mana yakinnya kita. Sebab kalau saya yang begitu, misalnya saya bilang semuanya rata, sini, tenang, ente diganti, tenang sama Allah. Dia sendiri nggak punya keyakinan sama saya. Misalnya Agung, tahu-tahu sebulan 2 bulan omongan saya nggak manjur sama dia. Lah kok nggak diganti-ganti sama Allah? Datang dia kepada saya, Jamulail, mana omongan ente? Katanya diganti sama Allah. Kok mana saya jadi tunggu sebulan 2 bulan? Yakin? Kan beda antara orang. Jadi orang dimotivasi, selebihnya ya pupuk keyakinan. Keyakinan dia bagaimana? Udah biarkan orang dengan keyakinan masing-masing. Nah, Rasulullah SAW melihat ketika Abu Bakar yang ngasih semua, Abu Bakar, ya sini. Nabi lihat, Umar lihat, oh setengah nggak masalah. Nah, jadi Nabi punya sendiri hal-hal yang beliau lihat. Sa'ad bin Abi Waqqas dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan, nggak boleh. 2/3 nggak boleh. Setengah, jangan. 1/3.
Alasan Nabi tadi, kamu tinggalkan keturunanmu dalam keadaan cukupan, mereka kaya, lebih baik daripada kau tinggalkan sepeninggal kamu, wafatnya kamu, mereka dalam keadaan susah, malah minta-minta kepada orang lain. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Jadi sahabat-sahabat para tabi'in yang ditemui oleh tadi Sa'ad bin Hisham bin Amir, padahal tiga tabi'in juga, dia juga tabi'in. Kamu jangan begitu. Dulu ada tuh di zaman Nabi. Orang-orang datang kepada Nabi, minta pengen ini, konsentrasi ini. Tapi sama Nabi dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu yang dimaksud. Ya, ini kalau diceritakan lagi kan harusnya tambah panjang lagi. Tapi yang dimaksud oleh sahabat-sahabat yang menegur tabi'in yang menegur tabi'in itu namanya Sa'ad bin Hisham bin Amir tadi. Satu yang pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أليس لكم في أسوة فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها. Nah, tak kalah tabi'in ini menegur Sa'ad bin Hisham bin Amir dan kemudian berkisah tentang bagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejadian seperti itu, dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi bilang kepada sahabat-sahabat itu ketika di zaman beliau, afiya uswah, kan sudah ada pada diriku itu uswah, suri tauladan buat kalian. Aku begitu enggak? Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian bagaimana? Masa enggak pengen nikah sama sekali? Fa inni atazawwajun nisa. Aku juga kan menikah dengan perempuan. Aku juga wa'anam, aku juga tidur malam. Nabi kebiasaan beliau enggak full melek. Ada tidurnya meskipun nggak banyak. Kalau kita banyaknya tidur. Saya lah, nggak kita, saya lah. Nah, Rasulullah SAW ada tidurnya. Kok kamu masa nggak tidur? Aku aja tidur, kata Rasulullah. Aku aja nikah, aku aja puasa nggak kayak kamu. Kan aku adalah teladan buat kamu. Nah, ketika diceritain begini baru dia pertama kali yang dia lakukan, dia temui tadi istrinya yang sudah dicerai, tapi iddahnya masih ada. Akhirnya apa? Faraja'a imra'atahu, dia kemudian merujuk lagi istrinya. Wa syahada ala raj'atihi, dan ada saksi ketika dia merujuk. Jadi beda antara nikah baru dengan merujuk. Jadi kalau masa iddah masih ada, tenggat waktu masih ada. Kan iddah perempuan itu juga beda-beda. Ada iddah cerai, ada iddah mati. Itu beda masing-masing. Ada iddah yang udah nggak punya head lagi, masing-masing. Antara perempuan dengan perempuan lain beda. Bahkan nikah kalau belum duhul itu gimana? Nah, jadi masing-masing punya ketentuan masing-masing. Nah, dia ini masih ada tenggat nunggu sampai istrinya menikah lagi kalau memang belum dirujuk. Nah, belum sampai habis itu masa iddahnya, dia udah sadar karena diingetin oleh teman-temannya di kota Madinah Al-Munawwarah, masih dari kalangan tabi'in. Akhirnya dirujuklah itu bininya yang tadi dicerai, dan dia minta saksi untuk menyaksikan, melihat kalau istrinya itu dirujuk. Sebab kalau enggak disaksikan nanti timbul fitnah. Lah kan dia udah cerai sama bininya itu. Kok main selonong aja masuk ke rumah?
Nanti digerebek orang. Ya, main masuk aja bilang, aku rujuk kamu. RT RW nggak tahu. Itu kan repot, jadi fitnah. Ya, maka rujuk itu ada saksi, panggillah. Jadi bukan nikah baru, saksi aja. Ya nggak usah wali. Rujuk beda dengan nikah baru. Ada, anggaplah RT atau wakil RT, dua ya, minimal. Cakepnya lagi banyak orang, biar ada selamatannya. Makan nasi uduk ya apa? Ya, bahwa dia itu sudah merujuk istrinya ketika masih masa iddahnya belum habis. Tapi kalau masa iddahnya udah habis, nggak berlaku rujuk, nggak boleh. Pak Joko harus nikah baru lagi. Gimana? Oh, maksudnya apa? Itu ya Pak Joko yang tahu dah. Itu dan kalau udah habis masa iddahnya, itu namanya nikah baru, udah nggak sah rujuk. Tapi kalau talaknya belum talak 3, kalau udah talak 3 nggak boleh rujuk. Setelah masa iddahnya habis, itu ya perempuan tadi yang tadi istri kita harus dan wajib nikah dulu kepada orang lain, dan bukan nikah rekayasa, bukan, atau kawin kontrak. Jangan. Kawin kontrak itu zina 3 bulan, habis itu balik lagi ke kampungnya sono, mana tulisannya Arab lagi, malu-maluin aja. Nggak boleh. Kawin kontrak itu perzinahan yang dilegalkan. Nah, kalau sudah talaknya talak 3 yang disebut dengan talak bain, itu bukan cuma wajib nikah dulu kepada laki-laki yang berbeda, tapi juga wajib didukhul, artinya digaulin. Itu Nabi. Nggak boleh ya bayar orang, lu nikahin bekas bini gua, nih gua bayar, tapi lu jangan pakai. Agak boleh. Wajib hukumnya didukhul. Kalau belum diapa-apain kemudian dicerai, nggak boleh dibalik, nggak boleh nikah sama tadi bininya. Wajib. Itu hukumnya wajib. Itu ketentuan Islam. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Ini bukan masalah khilafiyah. Nah, kalau dia ini ya Sa'ad bin Hisham bin Amir, dia masih tolak biasa, artinya bukan tolak 3 yang disebut dengan tolak bain. Makanya ya berlaku dia merujuk istrinya yang sudah dicerai tidak dalam kondisi tolak 3 atau tolak bain. Nah, itu ketentuan Islam. Nah, ini dia lakukan itu. Akhirnya dibalikin lagi. Jadi ini hadis penting ya, agar kita punya makna tentang yang namanya ibadah itu ternyata ada porsinya. Ibadah ada porsinya, bayangin. Dan juga ada batasnya. Nggak boleh. Ini kita pengen katanya begini. Tahu, tapi keluarganya ditinggalin. Dia berangkat kemana? Ya kan? Setahun baru pulang. Tahu-tahu bininya udah kawin lagi. Ya, kenapa? Bini yang gugat merasa nggak dinafkahin, dan kemudian gugatan diterima oleh pengadilan, maka jatuhlah talak 1 kepada idahnya habis, nikah dia, pulang ini Agung lah, kau udah. Nah, ya, jadi kita harus
harus pas memahami syariat Islam sesuai memang yang sudah diarahkan oleh Rasulullah SAW. Nanti kita lanjutkan lagi. Al-Fatihah.